8. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Angkara Murka Biyung Sino. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Elsa Surya sebagai Jina Raja Dasa, Lis Mardiana sebagai Biyung Sinom, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, dibantu oleh Nugraha, Pripanggi, Idris Avandi, Elias Gibel, Bambang Suryo, Endang Sagita, Iwan Dahlan, Insan, Desi, dan sederet bintang sandiwara radio terkenal lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, hiasan musik dan sutradara Edi Dosa. Gunadarma masih duduk di pinggiran ranjang di ruangan bilik Nilot Paladala. Mereka berbincang-bincang mengenai hubungan mereka selama ini. Nilot merasa kesal dan sedih karena dia menganggap Gunadarma telah bersikap pilih kasih. Dia berusaha membela dirinya bahwa dia pun berhak mendapatkan perhatian dari arsitek muda itu. Dia memang seorang jontrot, namun begitu dia merasa dirinya masih suci bersih. Dia merasa belum tersentuh oleh kotornya tangan laki-laki. Dan Gunadarma mengakui hal itu. Nah, Kakang, saya sudah mengatakan siapa diri saya. Perbedaan saya dengan Arawinda Nareswari hanyalah soal tempat. Tempat kerja saya kotor, nista dan hina. Sedangkan tempat tinggal Arawinda sangat terhormat. Cuma itu bedanya. Tidak ada lagi yang lain. Ya, mereka tidak sebersih yang kamu kira, Nilot. Dan aku sama sekali tidak melihat sesuatu yang berbeda di antara kalian. Buktinya Kakang selalu membuat perbandingan-perbandingan. Bukan itu yang aku maksudkan. Lalu apa? Aku hanya mohon, hindarilah pertemuan di bangunan Kamulan itu lagi. Tidak Kakang. Semakin dilarang saya semakin gila bermain-main di sana. Saya tahu bukan soal itu. Pekerjaan saya, kedudukan saya sebagai wanita yang membuat Kakang Gunadarma merasa malu. Jangan salah mengerti, Kakang. Setiap saat saya selalu memohon dan meratap kepada Sang Hyang Agung agar diberi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Kakang Gunadarma inginkan. Setiap malam saya selalu meluangkan waktu untuk memohon hal-hal yang baik. Nilot. Tapi entahlah, sampai sekarang Hyang Agung selalu diam dan mengelak, bahkan membiarkan diri saya terlantar di tempat seperti ini. Ya, inilah kadang-kadang yang membuat sedih dan putus asa. Dan saya selalu bertanya dalam hati, apakah saya akan selamanya tinggal di tempat seperti ini? Apakah selamanya saya akan menyandang gelar sebagai jontrot? Seorang perempuan yang menjual senyumnya pada setiap laki-laki. Percayalah, Nilot. Sang Hyang Agung selalu mendengarkan ratapanmu dan permohonanmu. Buktinya sampai sekarang saya masih ada di sini. Barangkali ratapanmu hanya pura-pura saja. Apa? Apa, Kakang? Barangkali kau kurang bersungguh-sungguh. Kata siapa? Saya bersungguh-sungguh. Kakang Gunadarma tahu mengapa saya harus selalu melihat pembangunan Kamulan. Tahu apa sebabnya? Karena yang Kakang sedang bangun, yang ribuan orang ikut bermandi keringat setiap harinya, bangunan itu adalah bangunan kebanggaanku, yang nantinya akan menjadi tempat sesembahanku. Suka dan rela saya membagi-bagikan air penyejuk dahaga untuk para pekerja, tanpa ingin dibayar atau minta balasan apapun. Itu karena apa? Karena yang mereka bangun adalah tempat sesembahanku, tempat yang kupuja-puja, tempat yang suci yang akan mereka pergunakan sebagai ibadah kelak nantinya. Karena itu, Kakang Gunadarma tidak akan bisa melarang saya.
Aneh sekali. Kalau Kakang sampai melarang saya pergi ke bangunan Kamulan itu, apa dasarnya? Sebentar, Nilot. Yang kumaksud, jangan pergi ke gubuk tempat kerjaku. Baik. Saya akan patuh pada larangan itu. Saya tidak akan ke gubukmu. Tapi saya bisa melihat dari jauh, kan? Tidak ada seorang pun yang bisa melarang saya melihat gubuk Kakang Gunadarma dari kejauhan. Ya, terserah kamu sajalah. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Sebentar, Kakang. Kalau Kakang menginap di sini, bagaimana? Nilot, jangan main-main. Percayalah, Kakang Gunadarma akan aman di sini. Tidak akan saya apa-apakan. Ya, paling-paling hanya saya kipasi semalam suntuk. Kan enak udaranya panas, bisa tidur nyenyak karena dikipasi. Bagaimana, Kakang? Tidak, terima kasih. Oh, Kakang. Bukankah Kakang belum tahu apa yang ingin saya sampaikan? Apa lagi? Itulah, Kakang. Wanita cantik yang bernama Sasi. Itu gadis cantik yang berasal dari Thailand. Katanya dia mencintai Kakang Gunadarma. Kata siapa? Jangan menyebarkan desas-desus yang bukan-bukan. Nanti yang bersangkutan bisa tersinggung. Justru yang bersangkutan mengakuinya sendiri. Sekarang tinggal bagaimana sikap Kakang Gunadarma. Apakah Kakang biarkan Sasi bertepuk sebelah tangan? Terima kasih atas apa yang kau sampaikan. Gunadarma melangkah keluar. Sesaat Nilot Paladala berdiri di balik pintu, mengawasi laki-laki tampan berbadan tegap itu menyeberangi halaman warungnya. Setelah Gunadarma lenyap di balik kegelapan malam, Nilot Paladala menutup pintu dan berbaring di atas ranjang. Dia sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata mengintai di samping dinding ruangan biliknya. Sepasang mata milik raksasa cebol yang kita kenal sebagai Kolok Kuntet. Salah seorang anak buah Ditya Kalawatara itu mengendap di antara pohon-pohon perdu. Lalu dia tersenyum. Senyumannya aneh, lucu, tapi juga mengerikan. Apalagi di saat malam sepi di bawah taram-temaram cahaya bulan. Bagus. Aku kalah Kuntet, raksasa cebol banyak akalnya. Pasti rencanaku berhasil. Aku punya akal yang jitu. Sepertinya Nilot Paladala, cucu Biung Sinom itu tergila-gila pada Gunadarma. Nah, sekarang aku akan mengelabuhinya. Dan setelah itu, aku akan mengorek isi pikirannya. Bagus. Akalku pasti jitu dan pasti berhasil. Buktikan saja. Lihat saja nanti. Kalau Kuntet kemudian duduk bersila, tangan sedakap di depan dada, dan kedua belah matanya terpejam, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra. Sebentar kemudian asap tipis menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan pada saat asap itu lenyap, muncullah perwujudan yang lain. Tidak tampak lagi Kolok Kuntet, melainkan Gunadarma yang tampan. Masuk saja. Pintunya belum dikunci kok. Masuk.